Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini Selasa 21 April tahun 2020, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop kebangkitan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, takut mati itu adalah ketakutan yang paling utama dialami oleh manusia. Hampir semua orang tidak siap untuk mati. Meski ia tahu bahwa kematian itu cepat atau lambat pasti akan datang menjemputnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ketakutan terhadap kematian itu menjadi berlebihan ketika kita membiarkan diri kita yang sudah percaya dikuasai oleh ketidaktahuan tentang arti kematian dalam perspektif iman Kristen. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup? Ayub 14 ayat 14 itu pertanyaan Ayub. Dan pertanyaan ini sudah coba dijawab manusia dengan segala argumennya. Orang ateis mengatakan tidak ada kebangkitan. Ada juga ajaran yang berkata bahwa manusia akan bereinkarnasi. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan, memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh. Karena itu Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Artinya bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan yang kokoh bagi iman Kristen akan kebangkitan tubuh dan akan keselamatan bagi orang percaya untuk menerima hidup yang kekal. Dan lagi Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena iman terhadap kebangkitan tubuh erat sekali hubungannya dengan iman kepada Kristus yang bangkit. Fakta-fakta sejarah mengenai kebangkitan Kristus tak terbantahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Namun sepertinya di kalangan jemaat Korintus sendiri ada yang tidak sepenuhnya meyakini ajaran tentang kebangkitan tubuh. Di satu sisi mereka memang tidak sepenuhnya menolak kebangkitan Kristus. Tapi mereka menafsirkan kebangkitan Kristus hanya bermakna secara rohani. Persoalannya sudah barang tentu karena latar belakang jemaat Korintus yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa itu sama sekali berbeda. Pemahaman ini kemudian bercampur aduk dengan pengajaran yang mereka terima dari Paulus. Ini yang membuat mereka ragu. Tapi Paulus tidak rela jemaat Korintus dalam keraguan dan sesat. Karena itu Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka kekristenan itu tidak berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh agama-agama lain. Tidak berbeda dengan filsafat-filsafat Yunani. Karena kalau Yesus tidak bangkit, artinya bahwa Yesus itu bukan Allah. Ia hanya manusia biasa. Injil tidak lagi menjadi kabar baik, tapi cuma cerita palsu tentang keselamatan. Sia-sialah para misionaris yang diutus dari tempat-tempat jauh untuk mewartakan Injil. Sia-sialah para hamba-hamba Tuhan berkhotbah di mana-mana. Sia-sia pula kita datang ke gereja. Para rasul juga akan dicap sebagai pendusta tentang Allah. Mereka akan menjadi penipu kalau Yesus tidak bangkit. Dan kita juga masih hidup dalam dosa dan akan menjadi orang yang paling malang. Itulah yang Paulus katakan, bahwa sia-sialah pemberitaan kami kalau Kristus tidak bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak memiliki pengharapan di masa depan, maka masa lalu dan masa sekarang itu sama sekali tidak ada artinya bagi kehidupan. Kebangkitan Kristus itu adalah inti ajaran iman Kristen. Karena di atas pondasi inilah gereja dibangun. Karena ketika kita bercerita tentang Yesus, kita tidak hanya bercerita tentang kelahirannya yang ajaib dan membawa damai, kematiannya yang menggantikan kita, tapi puncaknya kita bercerita pula tentang pengharapan akan kehidupan kekal, tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan itulah yang menuntun kita kepada kebangkitan tubuh orang percaya. Inilah makna pengakuan iman kita yang berbunyi, aku percaya kepada kebangkitan daging. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Bapa yang peduli kepada kami. Saat ini kami menaikkan permohonan kami bagimu, karena dalam iman kami percaya bahwa seruan hati kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Engkau. Ya Bapa Sorgawi, kasihanilah kami umat-Mu, kasihanilah bangsa dan negeri ini. Kasihanilah kami sekalian. Di tengah wabah COVID-19 ini kami memohon Bapa berkenan menolong kami, menjaga dan melindungi kami. Kuatkan mereka yang sakit dan yang terpapar COVID-19. Para medis juga Tuhan jaga dan lindungi. Keluarga pasien agar tetap sabar dan kuat. Dan tolong kami agar tidak larut dalam sedih dan duka yang berkepanjangan. Hikmat dan pimpinan Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin kami, agar tetap bersatu padu saling bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Tolong bukakanlah hati dan kesadaran dari semua elemen masyarakat, agar ikut mendukung upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Bagi anak-anak kami yang belajar di rumah agar tetap rajin dan tekun, sehingga bisa kembali bersekolah, berjumpa dengan guru dan teman yang mereka rindukan. Bapa di sorga, tolong kami agar badai ini segera berlalu. Karena wabah ini berdampak kepada ekonomi yang semakin melemah dan kesulitan untuk biaya menyambung kehidupan. Namun kami yakin bahwa Tuhan hadir lewat siapapun untuk menguatkan agar tetap sabar dan berpengharapan. Dan tolonglah Bapa berikan kekuatan kepada kami dalam iman, agar kami tidak kehilangan pengharapan, namun tetap setia dan taat kepada Tuhan, yakin bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Kami serahkan setiap rumah tangga dan keluarga kami, setiap anak-anak kami, dan segala apapun yang kami lakukan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tetap ada dan kami nikmati cukup dalam setiap hari hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa harapan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.